Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu, 15 Januari. Judulnya, Batu yang Hidup. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Amin. Bagaimanakah kita sebagai makhluk yang jatuh dan berdosa dapat menyenangkan Allah yang kudus? Roma 8 ayat 1 dan Roma 5 ayat 8 mengajarkan mengenai kedudukan kita di hadapan Allah. Allah menganugerahkan kasih karunia kepada manusia sebelum manusia memberikan tanggapan apapun. Sebelum kita berkata atau melakukan apapun, Allah menjangkau kita dan memberi kita kesempatan untuk menerima atau menolak kasih-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian juga dapat dilihat dalam Yeremia 31 ayat 3. Dan kita dapat diperdamaikan dengan Allah dan bahkan berkenan di hadapan Allah oleh iman melalui pekerjaan penebus kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4-6 dan Ibrani 11 ayat 6, ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita dapat berkenan pada Allah. Tanpa campur tangan Allah, manusia yang jatuh tidak mampu membawa sesuatu yang berharga kepada Allah. Namun, Allah dalam kasih karunia dan kemurahan-Nya telah membuka jalan melalui karya Kristus. Khususnya, melalui Yesus Kristus, kita dapat mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Meskipun tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Melalui usaha pengantaraan Kristus, Allah akan menjadikan orang-orang percaya diperlengkapi dalam setiap pekerjaan baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Melalui Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 21. Mereka yang menyambut Allah dengan iman dianggap benar di hadapan Allah melalui pengantaraan Kristus, yang kebenarannya sajalah yang dapat diterima. Dan mereka yang menyambut tawaran kasih Allah dianggap layak melalui pengantaraan Kristus. Lukas 20 ayat 35. Dan Dia mengubah mereka menjadi serupa dengan Dia. 1 Korintus 15 ayat 51-57, 1 Yohanes 3 ayat 2. Pekerjaan penebusan Allah tidak hanya terjadi untuk kita, namun juga di dalam diri kita. Renungkan bahwa Kristus yang menjadi pengantara bagi kita di surga, begitu membesarkan hati. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Efesus pasal pertama. Tuhan memberkati kita semua.